Sudah hampir 22 tahun kereta api tidak menginjakkan rodanya di Kabupaten Bondowoso dan Situbondo. Jalur kereta api sepanjang 70 km dari Kalisat, Bondowoso hingga Panarukan itu saat ini hanya tersisa puing-puingnya saja. Wacana reaktivasi memang terus bergulir sejak tahun 2010 yang lalu. Meski begitu, tak pernah ada aksi nyata untuk menghidupkan jalur tersebut hingga penghujung tahun 2025 kemarin. Namun, di tahun 2026 ini, keseriusan dan komitmen reaktivasi mulai terlihat jelas. Dimulai dari survei identifikasi desain yang dilakukan oleh DJKA BTP Surabaya, hingga komitmen serius yang ditunjukkan oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Jember, Bondowoso, dan Situbondo. Benarkah kereta api akan kembali menyapa warga Bondowoso dan Situbondo? Simak perkembangan terbaru reaktivasi jalur kereta api Kalisat Panarukan dalam video ini. Selasa, tanggal 10 Februari tahun 2026 kemarin, Balai Teknik Perkereta-apian atau BTP kelas 1 Surabaya menggelar pertemuan dengan Komisi 3 DPRD Bondowoso. Dalam forum pertemuan itu, Kepala BTP Surabaya Denny Michel Adlan menegaskan komitmennya untuk menghidupkan kembali jalur ini. Kali ini bukan sekedar wacana lagi. BTP Surabaya ternyata sudah bergerak cepat pasca masa angkutan Natal dan Tahun Baru kemarin. Selain survei identifikasi desain, mereka juga telah merampungkan pemetaan dan alur reaktivasi. Alur tersebut meliputi tahap sosialisasi awal pada masyarakat, pembersihan area jalur kereta api dari Kalisat hingga Panarukan, proses pembangunan ulang prasarana, hingga nantinya kereta api kembali beroperasi di jalur tersebut. Ini adalah fondasi awal yang sangat krusial bagi sebuah proyek infrastruktur besar. Sejak tahun 2010 yang lalu, wacana reaktivasi memang terus digaungkan, meski pada kenyataannya hal tersebut baru dieksekusi mulai tahun 2026 ini. Dalam pertemuan itu juga, muncul pernyataan yang menjawab mengapa reaktivasi jalur kereta api Kalisat Panarukan begitu penting dan menjadi prioritas utama. Ya, jawabannya adalah potensi ekonomi dan pariwisata. Jika jalur ini berhasil dihidupkan kembali, tentu akan memberi dampak yang sangat signifikan. Pertama, integrasi antar moda. Akan ada kemudahan pengiriman logistik jika jalur kereta ini terhubung langsung dengan Pelabuhan Panarukan yang ada di Situbondo. Kedua, sektor pariwisata. Bondowoso kini memiliki program Ijen Geopark yang mendunia. Kehadiran kereta api akan menjadi daya tarik transportasi ikonik bagi wisatawan lokal maupun wisatawan asing.
Jika jalur keretanya aktif, wisatawan yang hendak mengunjungi kawasan wisata Gunung Ijen tak perlu jauh-jauh ke Banyuwangi lagi. Mereka dapat turun di stasiun Bonosare atau stasiun Tapen yang letaknya persis di jalur masuk wisata Ijen. Selain itu, perkembangan sektor pendidikan dengan berdirinya kampus Universitas Jember di Bondowoso juga akan memudahkan mahasiswa dan akademisi yang membutuhkan transportasi publik yang efisien dan aman. Dalam pertemuan dengan BTP Surabaya, DPRD Kabupaten Bondowoso memberikan respon yang cukup positif. Mereka menyebut, jalur kereta ini bukan lagi sekedar pelengkap saja, melainkan kebutuhan yang dinilai sangat mendesak. Jalan nasional dan provinsi di Bondowoso mulai mengalami kepadatan yang signifikan pada jam-jam sibuk. Angkutan transportasi publik yang ada, kondisinya juga sudah usang dan cukup menyedihkan. Ditambah lagi masyarakat yang terus menagih janji pemerintah untuk menghadirkan kembali kereta api di Kabupaten Bondowoso. Dari situlah, DPRD bersama pemerintah Kabupaten Bondowoso sepakat, langkah demi langkah akan terus diupayakan demi mewujudkan impian masyarakat Bondowoso. Bagi mereka, menghidupkan kembali kereta api adalah bentuk nyata pelayanan transportasi bagi masyarakat. Jika semua berjalan dengan lancar,
maka proses sosialisasi akan rampung pada tahun 2026 ini. Kemudian dilanjutkan dengan pembersihan jalur di tahun 2027, proses pembangunan prasarana di tahun 2028, dan puncaknya, kereta api dapat kembali melintas di jalur tersebut pada tahun 2029 mendatang. Proses reaktivasi memang memerlukan waktu, biaya, dan kemauan yang kuat. Dimulainya tahapan awal dan besarnya dukungan dari berbagai pihak, tentu membuat harapan melihat kereta api melintasi Bondowoso hingga Panarukan semakin dekat dari sebelumnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah proyek ini dapat berjalan lancar atau justru mandek di tengah jalan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai di sini dulu video dari aku. Terima kasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.